Assalamualaikum, hai anak-anak. Ketemu lagi bersama Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena hari ini kita akan belajar materi IPA kelas 5, tema 2, subtema 2, yaitu gangguan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Namun, yang baru pertama kali kenal sama Ibu, nama channel Ibu adalah Fitria Rose. Untuk itu, yang baru pertama kali mampir dan menonton channel Ibu, tolong di-subscribe ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita langsung masuk ke materinya. Materinya adalah gangguan pernapasan pada manusia. Penyebab gangguan pernapasan pada manusia itu apa aja sih? Yuk kita simak baik-baik bersama. Yang pertama adalah penyebabnya dari bibit penyakit. Nah, di sini ada flu. Kalian tahu flu kan? Flu ini disebabkan oleh virus ya anak-anak. Flu itu mudah ditularkan melalui udara. Jadi flu ini kan bersin. Jadi saat yang punya penyakit itu bersin, dia akan menularkan virusnya itu melalui air liur bersin itu. Jadi melalui udara. Nah, bentuk virusnya itu kecil-kecil dan bahkan ukurannya itu tidak bisa terlihat oleh mata. Nah, yang kedua ada tuberkulosis atau yang disingkat dengan TB. Pernah dengar kalian penyakit TBC? Nah, TBC itu adalah tuberkulosis ini. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dia menyerang paru-paru kita. Nah, TB ini ditularkan juga melalui udara. Nah, kira-kira bentuk bakterinya itu seperti ini. Nah, ini juga bahaya anak-anak. Dia bisa menular dengan cepat pada manusia yang memiliki kekebalan tubuh yang lemah. Jadi, jika ada orang yang batuk atau flu, kalian jangan lupa menutup hidung kalian ya, agar virus dan bakterinya tidak tertular kepada kalian. Lanjut, yang nomor 3 adalah flu burung. Ini pasti pernah kalian dengar waktu beberapa tahun yang lalu. Flu burung juga pernah menjadi sebuah penyakit seperti COVID-19 kali ini. Nah, flu burung itu disebabkan oleh virus H1N1. Awalnya, virus ini hanya menyerang hewan unggas saja. Kalian tahu nggak sih hewan unggas itu apa saja? Ya, seperti ayam dan burung. Namun, si virus H1N1 ini mengalami perubahan genetik sehingga dia juga dapat menyerang manusia. Dan manusia pun juga bisa tertular melalui hewan dan antar manusia sesama manusia. Kalau kira-kira bentuk virusnya itu seperti ini. Jadi awalnya itu dia menyerang hewan dan dia bisa menyerang manusia juga. Tapi flu burung itu sekarang sudah tidak ada lagi. Karena hewan-hewannya itu sudah divaksin sebelum dikonsumsi manusia. Dan insya Allah hewan-hewan sekarang juga sudah tidak memiliki virus H1N1 ini. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Nah, di sini ibu akan menjelaskan flu. Flu adalah gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus ya. Gejala penyakit flu yaitu sakit kepala, demam, kemampuan penciuman berkurang, hidung tersumbat oleh lendir, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Jika kalian mengalami gejala-gejala tersebut, kemungkinan besar kalian akan mengalami flu. Nah, apa sih dan gimana sih cara mengobati flu? Gampang sekali, kalian hanya perlu ke puskesmas atau ke rumah sakit jika sudah parah dan kalian ikuti resep dari dokter.
Lalu selain itu, kalian harus meningkatkan daya tahan tubuh kalian dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Ya, sehingga kalian tidak berpenyakit flu seperti ini. Sehingga kalian bersin-bersin dan pilek deh. Oke anak-anak, kita lanjut. Yaitu tuberkulosis atau TB. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit paru-paru yang ditandai oleh munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus. Kamu sudah tahu kan alveolus itu di sebelah mana? Ada ya di dalam paru-paru ya. Dan dapat menyebabkan kematian loh pada jaringan di sekitarnya. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejalanya itu adalah napas yang terengah-engah, demam, keringat keluar di malam hari, dan berat badannya itu bisa-bisa turun drastis. Dan jika parah sekali, batuknya itu bukan mengeluarkan lendir lagi anak-anak, tapi sudah mengeluarkan darah. Nah, pengobatan TB ini itu harus minum obat secara teratur tanpa berhenti melalui resep dokter. Jadi jika kamu mengalami gejala-gejala seperti yang ada di sini, segeralah langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk dicek lebih lanjut, sehingga kalau kalian benar-benar mengalami gejala TB, kalian langsung diobservasi oleh dokternya dan kalian akan cepat diobati dan kalian akan bisa sembuh. Tapi kalau tidak cepat-cepat diobati, nanti kalian akan bisa menyebabkan kematian. Oh ya, TB ini juga menular anak-anak, hati-hati ya. Lanjut, flu burung. Flu burung disebabkan oleh infeksi virus influenza tipe A yang berasal dari burung atau unggas. Sebagian besar jenis virus flu burung hanya dapat menyerang dan menular pada unggas, baik unggas liar maupun unggas peternakan, seperti ayam, bebek, angsa, dan burung. Namun, ada beberapa jenis virus flu burung yang bisa menginfeksi manusia, yaitu H5N1, H5N6, H5N8, dan H7N9. Gejala flu burung umumnya baru muncul setelah 3-5 hari kalian terpapar virus ini. Jadi, nggak langsung muncul gejala-gejala flu burung yang tadi ya, anak-anak. Gejala yang timbul itu berbeda-beda setiap orang yang terinfeksi. Misalnya, mulai dari yang ringan hingga yang parah. Kalau yang ringan, itu bisa tidak merasakan gejala apapun, seperti orang normal saja. Tetapi sih, secara umum, penderita flu burung itu akan mengalami gejala seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, kelelahan, hidung berair atau hidung tersumbat, dan sesak napas. Memang ciri-cirinya sama seperti flu. Namun, jika diperiksa dan dicek darah, kalau kalian mengalami flu burung, ya berarti nanti ada keterangannya di situ. Maka dari itu, jauh-jauhlah kalian dari unggas. Walaupun sekarang hewan-hewan sudah aman, namun kalau hewan kalian tidak pernah divaksin, bisa jadi nanti hewan kalian mengidap penyakit H5N1. Apalagi burung. Kalian harus jauh-jauh ya. Nah, ini dia. Jadi dari hewan ke virusnya ke manusia. Lanjut. Masih yang disebabkan oleh bibit penyakit, yaitu ada bronkitis. Bronkitis dapat disebabkan oleh virus yang mengakibatkan peradangan pada bronkus. Nah, kalian bisa lihat ini, kalau bronkus kalian itu normal, itu udara akan kosong, bisa masuk ke dalam situ. Namun, jika kalian punya penyakit bronkitis, virusnya itu akan menutupi lubang bronkus. Nah, kalian bayangin saja yang tadinya bisa lewat udara sebesar itu, jadi sekecil itu, apa yang akan kalian alami? Ya, betul.
Betul, pasti kalian akan sesak nafas. Lanjut, penyakit pneumonia. Penyakit pneumonia adalah penyakit radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae. Nah, pneumonia ini menyerang alveolus ya. Jadi saat kamu lihat itu adalah alveolus yang normal. Jika sudah terpapar oleh bakteri pneumonia, maka alveolusnya akan berubah warna menjadi seperti bernanah seperti itu. Ya. Jadi dia meradang. Oke, kita lanjut ke penjelasan bronkitis. Gejala penyakit bronkitis yaitu batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatan penyakit bronkitis dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Biasanya itu 3 bulan berturut-turut atau 6 bulan berturut-turut atau jika sudah parah tahunan berturut-turut. Dan itu tidak boleh lepas atau tidak boleh kelewat minum obatnya. Jika minum obatnya terlewat, kalian harus mengulang lagi dari nol. Dan kalian itu harus perlu istirahat yang cukup supaya pernafasan kalian itu bisa normal dan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi ya. Lalu pneumonia. Pneumonia itu peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri. Tapi selain bakteri Streptococcus pneumoniae, peradangan bronkiolus dan alveolus itu bisa disebabkan juga oleh virus dan jamur loh. Jadi hati-hati ya. Gejala penyakitnya adalah batuk dengan dahak berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Nah, pengobatan penyakit pneumonia dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Nah, pneumonia ini kan bisa jadi jamur atau dari virus ya. Jamur itu kan berarti udara yang kotor yang kita hisap terus-menerus dan lama-lama karena tidak bisa tersaring oleh hidung kita, akhirnya dia penyakitnya virusnya itu ikut masuk ke dalam tubuh kita dan meradang di paru-paru kita. Maka dari itu, jika kalian berada di sekitaran asap rokok, asap kendaraan, atau bau-bau yang tidak sedap yang membuat nafas kalian terengal-engal, lebih baik kalian langsung tutup hidung kalian agar jamur-jamur atau penyakit-penyakit lainnya tidak mudah masuk ke dalam tubuh kalian, sehingga paru-paru kalian juga bersih dari penyakit. Nah, kita lanjut ke pencemaran udara. Ini penyakit gangguan paru-paru pernapasan yang disebabkan oleh pencemaran udara. Yang pertama ada asma. Asma adalah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Jadi awalnya saluran pernapasan kita itu longgar, tapi tiba-tiba dia menyempit. Kenapa ya kira-kira? Nanti akan Ibu jelaskan. Lalu yang kedua adalah emfisema. Emfisema adalah gangguan pernapasan karena kerusakan alveolus. Nah, alveolus yang bagus itu seperti itu, karena dia rusak akhirnya dia berwarna hitam seperti itu. Lalu yang ketiga adalah kanker paru-paru. Pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dalam jaringan paru-paru. Nah, ini sangat bahaya anak-anak. Ini bisa disebabkan oleh kalian karena menghirup rokok atau kalian merokok. Jadi paru-paru kalian itu bisa hitam dan itu bisa putus paru-parunya. Ya, jadi hati-hati. Nah, sekarang Ibu jelaskan asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, dan kelelahan. Biasanya orang yang punya penyakit asma itu kalau dia sedang kedinginan atau dia salah makan atau ada debu yang banyak, dia itu tiba-tiba dadanya terasa sesak, batuk, dan nafasnya terasa berat. Jadi seperti nggak bisa napas secara tiba-tiba. Nah, gimana sih cara mengobatinya? Pengobatannya itu biasanya diberikan inhaler. Tapi kalau kamu orang normal, tiba-tiba sesak nafas, jangan langsung dikasih inhaler ya, karena kan belum tahu kamu itu asma atau tidak.
Nah, harus diperiksa dulu ke dokter. Tapi bagi orang yang sedang punya penyakit asma, mereka itu harus bawa inhaler, itu alatnya seperti itu. Jadi saat dia sesak, itu langsung disemprotkan, itu untuk memperlancar saluran pernapasan. Caranya adalah itu langsung disemprotkan ya, dan langsung dihisap melalui mulut. Oke. Sekarang emfisema. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Nah, gejala penyakitnya adalah sesak nafas juga yang begitu hebat karena udara itu terperangkap di alveolus dan tidak maksimal pertukarannya di dalam paru-paru. Jadi dia terperangkap, jadi susah keluar, sehingga napas kita itu benar-benar sesek sampai tidak bisa nafas. Penyebabnya itu adalah polusi udara dan zat-zat berbahaya dalam merokok. Nih, makanya bagi kalian yang ada orang tuanya atau saudaranya sedang merokok, lebih baik jika kalian tidak merokok, kalian jauh-jauh dari asap rokok, supaya paru-paru kalian itu terjaga kesehatannya. Karena lebih bahaya yang menghirup asap rokok ketimbang yang merokok. Nah, pengobatannya itu adalah minum obat sesuai dengan resep dokter, menghindari asap rokok dan bau-bau yang lainnya, serta kita harus olahraga teratur supaya paru-paru kita bisa berkembang dengan baik. Nah, yang ini adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel kanker yang ada di paru-paru dan itu tidak dapat terkendali menyebar ke seluruh tubuh. Gejalanya itu batuk terus-menerus hingga menjadi berdarah. Lalu berat badannya itu tiba-tiba menurun dan nyeri pada dada. Pada dada di bagian tengah ya, atau ke semua dada. Dan pengobatannya itu ya harus kemoterapi dan radioterapi. Oke, sekarang penyebabnya karena fisik. Kelainan organ pernapasan yang terjadi itu sejak lahir, sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Kalian pernah gak sih lihat yang seperti ini? Kasian ya adik bayi ini, dia masih kecil tapi sudah memakai alat bantu. Kenapa? Karena memang dia terlahir dengan paru-paru yang tidak normal, sehingga mau tidak mau mereka harus dipasangkan alat pernafasan. Nah, inilah yang dikatakan kelainan pada fisiknya. Jadi memang sejak lahir atau bawaan. Tapi kalau penyakit-penyakit yang lain itu adalah penyakit yang berjalan dengan waktu. Seperti asma, tadinya kamu normal nih, tiba-tiba nanti kamu umur berapa kamu kena asma gitu, bisa. Karena pola hidup kita. Tapi kalau ini memang sudah bawaan dari lahir, ya. Nah, itu saja materi yang dapat Ibu bagikan pada hari ini, anak-anak. Terima kasih ya sudah menonton dan menyimak pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermakna untuk kalian. Dan jangan lupa kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jangan lupa ya di subscribe, di like, dan di share. Ingat, subscribe itu cuma sekali aja anak-anak. Jangan kalian pencet-pencet terus. Kalau tombolnya sudah hitam berarti kalian sudah mensubscribe. Tapi kalau like, kalian hanya cukup satu kali satu video. Dan kalau share, kalian bisa share ke semua teman-teman kalian. Ya, terima kasih sudah menonton. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu di video berikutnya.